Nah, halo semuanya, saya Novel Fahmi Putra dari Politeknik Elektronika Negeri Surabaya dengan NRP 31256000096. Di video ini saya akan menjelaskan rangkaian logika yang berfokus pada elemen intinya, yaitu flip-flop. Video ini digunakan untuk menuntaskan penugasan matkul dasar sistem komputer Politeknik Elektronika Negeri Surabaya. Nah, pertama yaitu rangkaian logika. Apa itu rangkaian logika? Rangkaian logika adalah rangkaian elektronik yang bekerja berdasarkan prinsip logika digital, yaitu hanya mengenal dua kondisi, yaitu high 1 dan low atau 0, di mana high artinya dia ada tegangan atau ada arus listrik, dan 0 atau low ini mewakili tidak adanya tegangan atau tidak ada arus listrik. Nah, rangkaian ini tersusun dari berbagai gerbang logika dasar seperti AND, OR, dan NOT. Nah, jenis rangkaian logika ini terbagi menjadi dua, yaitu rangkaian kombinasional dan rangkaian sekuensial. Rangkaian kombinasional ini output langsung bergantung pada input saat itu juga dan tidak memiliki elemen penyimpanan. Contoh penggunaannya, dia ada encoder, decoder, multiplexer, adder, dan subtractor. Nah, rangkaian sekuensial itu output bergantung pada input saat ini dan kondisi sebelumnya. Dia bisa bergantung pada kondisi sebelumnya karena dia memiliki memori atau elemen penyimpanan. Contoh penggunaannya pada latch, register, dan flip-flop. Nah, di video ini saya akan fokus kepada flip-flop. Nah, flip-flop itu elemen dasar rangkaian logika sekuensial atau berurutan yang digunakan untuk menyimpan satu bit data, yaitu keadaan logika 0 dan 1, di mana struktur dasar ini dibangun dari gerbang logika NAND dan NOR, atau juga bisa dari komponen transistor yang saling terhubung silang. Nah, jenis flip-flop dibagi menjadi 4, yaitu SR flip-flop, JK flip-flop, T flip-flop, dan D flip-flop. Yang pertama yaitu SR flip-flop. SR berarti set dan reset. Nah, SR flip-flop ini adalah rangkaian flip-flop yang paling dasar, digunakan untuk mengatur set output menjadi 1 atau mengatur ulang reset menjadi 0. Kelemahannya adalah dia masih ada kondisi terlarang. Nah, bisa terlihat pada tabel kebenaran ini, ketika S-nya 0, R-nya 0, maka outputnya dia juga 0. Nah, key ini output utama, key bar atau juga bisa disebut key note, ini adalah output komplement dari output utama. Nah, ketika S-nya 0, R-nya juga 0, maka output utama dia no change, tidak ada perubahan. Tapi ketika S-nya 0, R-nya 1, maka outputnya dia akan 0, reset. Ketika S-nya 1, R-nya 0, output utamanya dia akan set atau 1. Nah, kondisi terlarang ini ada pada ketika S-nya 1, R-nya juga 1, sama-sama 1. Nah, ini invalid, kondisinya terlarang. Nah, untuk lebih jelas bisa terlihat di diagram waktu ini. Pada waktu A, saat S-nya tinggi dan R-nya rendah, output menjadi tinggi, Q-nya juga 1. Nah, tinggi ini maksudnya 1, rendah maksudnya ini 0. Jadi ketika S-nya 1, R-nya 0, maka outputnya dia akan 1, sesuai dengan tabel kebenaran di sini. S-nya 1, R-nya 0, maka outputnya dia 1. Nah, tapi ketika R-nya yang 1 dan S-nya 0, maka output dia akan 0 juga. 0. Sesuai dengan tabel kebenaran di sini, R-nya 1, S-nya 0, maka
key-nya atau output utamanya dia 0. Nah, kondisi terlarang dia ada pada periode C terlihat ketika S-nya 1, R-nya juga 1. Nah, output utamanya atau key ini dia 1, key bar-nya dia juga 1. Nah, ini kondisi terlarang. Kenapa? Karena key ini output utama, key bar ini output komplement. Dimana komplement seharusnya dia kebalikan dari output utamanya. Jadi seharusnya key dan key bar ini tidak boleh sama. Begitu. Nah, implementasi atau simulasinya seperti ini untuk SR. SR tadi ketika S-nya dia nilainya 1 dan R-nya bernilai 0 atau L, maka output utamanya dia akan set atau 1. Tapi ketika dibalik R-nya yang 1 atau R-nya high, maka output utamanya dia akan low atau 1. Nah, ketika sama-sama low atau sama-sama 0, outputnya tidak ada perubahan, no change. Nah, kondisi terlarang ketika sama-sama H. Ini kondisi terlarang. Hasilnya seperti ini, dia akan berbalik dan tapi berbaliknya ini tidak jelas gitu. Nah, ini kondisi terlarang. Selanjutnya ada jika flip-flop. Ini adalah penyempurna dari SR flip-flop yang menghilangkan kondisi terlarang itu tadi. Keistimewaannya terletak pada mode toggle, yaitu ketika J-nya 1, K-nya juga 1. Dimana output akan selalu berbalik status setiap kali clock aktif. Jadi di mode toggle, outputnya akan berbalik terus. 1, 0, 1, 0, 1, 0, begitu terus. Nah, di sini ketika J-nya 0, K-nya juga 0, dia tidak ada perubahan juga di output. Tapi ketika J-nya 0, K-nya 1, maka output utamanya dia akan 0. Output komplementnya dia 1. Nah, ketika D-nya 1, K-nya 0, key atau output utamanya dia 1. Nah, ketika sama-sama 1, J-nya 1, K juga 1, maka dia keadaan berlawanan atau masuk tadi ke mode toggle ini. Nah, terlihat pada diagram waktu ketika J-nya tinggi, yaitu J-nya 1 tapi K-nya juga 0, maka outputnya dia 1 sesuai dengan tabel kebenaran ini. J1 K0, maka outputnya dia 1. Nah, ketika J1 K0, maka outputnya dia 1. Tapi ketika J-nya 0, K-nya 1, dia outputnya akan 0. Begitu. Ini untuk simulasi atau implementasi dari JK flip-flop, dimana ketika J dan K sama-sama 0 atau low, dia tidak outputnya tidak ada perubahan. Tapi ketika J-nya kita 1, maka outputnya dia akan set, yaitu H atau 1. Nah, ketika K-nya yang kita buat 1 atau high, maka output utamanya dia akan L atau low. Nah, ketika sama-sama high, dia akan masuk mode toggle. Mode toggle itu seperti ini. Nah, outputnya dia akan bergantian gitu. 0, 1, 0, 1, low high begitu. Selanjutnya ada T flip-flop. T flip-flop ini dirancang khusus untuk fungsi berbalik status atau toggle. Jika input T bernilai 1, output akan berbalik. Jadi ketika T-nya ini 1, inputnya 1, dia akan masuk ke mode toggle itu tadi. Dia akan berbalik status. Jadi 1, 0, 1, 0, 1, 0. Tapi jika T-nya bernilai 0, ketika inputnya dia 0, maka output akan tetap. Tabel kebenaran seperti ini, ketika T-nya 0, outputnya dia tidak berubah, tapi ketika T-nya 1, dia akan masuk ke toggle. Terlihat pada diagram waktu, saat input T bernilai tinggi 1 pada saat tepi naik clock, output atau key memasuki mode toggle dan berbalik status. Contoh di sini, awalnya T ini 0,
Karena T-nya 0, maka Q-nya juga 0. Tidak ada perubahan. Tapi ketika dia naik, T-nya berubah jadi 1, Q-nya dia akan masuk mode toggle 1 0 1 0 sampai akhirnya T ini dirubah menjadi 0 lagi. Nah, ketika dia berubah jadi 0, Q-nya dia akan tidak berubah. Jadi ketika toggle diakhiri dengan 1, maka ketika T-nya atau inputnya 0, outputnya tetap 1 gitu. Untuk implementasi dari T flip-flop seperti ini, ketika inputnya dia L atau low, maka outputnya dia tidak ada perubahan. Tapi ketika inputnya dibuat 1 atau high, maka dia akan masuk mode toggle. Nah, outputnya dia akan bergantian, dia masuk mode toggle, low, high, low, high, low, high, begitu. Selanjutnya yaitu T flip-flop adalah flip-flop yang paling sederhana fungsinya, yaitu sebagai penyimpan nilai data. Output key akan sama dengan input D. Nah, kita lihat pada tabel kebenaran ini, ketika inputnya atau D ini 0, outputnya juga 0. Ketika D 1, outputnya juga 1. Jadi output ini dia akan mengikuti inputnya, begitu. Jadi ketika D 0 ya outputnya 0, ketika D nya 1 outputnya juga 1. Pada diagram waktu terlihat ketika D nya 0 maka outputnya juga 0, tapi ketika naik D nya jadi 1, outputnya dia 1. Ketika diganti 0, dia balik 0 lagi Q-nya. Begitu terus. Simulasi atau implementasi dari T flip-flop seperti ini, outputnya dia akan mengikuti dari inputnya. Ketika inputnya dia H, maka outputnya dia juga H. Begitupun sebaliknya, ketika inputnya dia L atau low 0, maka outputnya dia juga 0. Nah, ini saya juga sudah membuat pada praktikum sebelumnya flip-flop, dimana komponennya yaitu menggunakan transistor sebagai saklar otomatis, kemudian kapasitor untuk penyimpanan tegangan sementara, LED untuk indikator kondisi logika output, kemudian resistor untuk penghambat arus baris transistor, kemudian kabel dan baterai untuk power supply, dan PCB untuk media perakitan. Terima kasih sudah menonton video ini. Apabila ada kesalahan, mohon maaf, baik itu dari perkataan saya atau materi yang saya berikan. Sekali lagi sekian, terima kasih.